Sampurasun warga santuy kumaha damang. Berjumpa lagi bersama saya Dadang Seblak. Di video kali ini akan membahas sebuah film tentang alien predator yang mengincar binatang buas dan manusia untuk bersenang-senang. Film ini berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak ngababaung babi bucat cerot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Jaitan popoean antepikan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karandata eta luar biasa. Seorang gadis yang bernama Naru dari suku Komet terbangun dari tidurnya untuk melakukan aktivitas layaknya gadis seumurannya, yaitu pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal. Saat sedang bekerja, Naru yang merasa bosan pun bersama anjing kesayangannya masuk ke hutan lebih dalam untuk melatih kemampuannya dalam melemparkan kapak. Tidak seperti gadis lain, Naru memiliki naluri untuk menjadi seorang pemburu. Saat ia melihat seekor rusa yang sedang mencari dahar, ia pun langsung melemparkan kapaknya dan mengejar rusa itu. Dengan susah payah dia berlari mengejar rusa itu, namun anjingnya malah terkena jebakan. Dia pun merelakan rusa itu kabur dan memilih mengobati luka di ekor anjingnya dengan kemampuan pengobatan herbal yang dia miliki. Lalu terdengar suara aneh yang menggelegar di langit dan terlihat sebuah benda aneh yang bergerak. Kemudian Naru berbincang-bincang dengan kakaknya yang bernama Tem di tepi sungai yang merupakan seorang pemburu hebat, dan Naru pun bercita-cita menjadi seperti kakaknya itu. Namun, syarat untuk menjadi seorang pemburu, Naru harus melakukan pemburuan binatang buas. Lalu Naru memberitahu kakaknya kalau barusan dia mendengar suara gemuruh di langit. Naru menganggapnya itu adalah tanda kalau dia akan segera melakukan pemburuan pertamanya. Siang harinya, Naru menemui ibunya yang seorang tabib, dan dari ibunya lah Naru memiliki keahlian meracik obat-obatan herbal. Ibu Naru lalu menyuruh Naru untuk mencari bunga kuning yang ternyata stoknya sudah habis, dan Naru pun kembali masuk ke dalam hutan. Di tempat lain terlihat sosok alien dengan tubuh yang tak terlihat mulai bergerak di dalam hutan. Naru yang selesai mengambil beberapa bunga kuning bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang mencari anggota suku yang hilang akibat diculik binatang buas. Naru yang tadinya hendak pulang pun ikut dengan mereka mencari orang yang hilang tersebut. Mereka masuk ke dalam hutan secara hati-hati. Para pemuda itu menyuruh Naru untuk pulang saja karena dia seorang wanita. Namun Naru meyakinkan bahwa ia ahli meracik obat dan siapa tahu mereka membutuhkannya. Di tempat lain, sosok yang tak terlihat menangkap seekor ular dan mengulitinya. Di tengah hutan, Naru dan yang lainnya menemukan jejak orang yang mereka cari. Berdasarkan jejak itu, diketahui bahwa makhluk yang menculiknya adalah seekor singa. Mereka pun mengikuti jejak tersebut hingga akhirnya menemukan orang tersebut ternyata masih hidup, namun dengan luka yang cukup parah. Naru lalu mengoleskan beberapa obat dan bernyanyi, "Kadas, kutu air, dan nyeri pelangkakan oleskan saja. Campedak." Dan menyuruhnya untuk memakan bunga kuning. Bunga itu berfungsi membukukan darah untuk mencegah pendarahan lebih parah. Naru berkata kepada kakaknya bahwa ada yang tidak beres.
kenapa singa yang menculiknya meninggalkan orang itu begitu saja dan tidak ngahakannya. I'm coming with you. Why is Poohie alive? Tab pun berencana mencari tahu dan memburu singa yang menyerang rekannya itu. Tab menyuruh Naru dan yang lainnya untuk kembali ke desa membawa korban yang luka. Di tengah perjalanan, pria yang terluka merasa kedinginan akibat efek memakan bunga kuning. Di sini Naru terkejut, dia melihat seekor ular yang tewas dengan kulit yang terkelupas. Naru juga melihat jejak kaki makhluk aneh yang lebih besar dari kaki manusia. Melihat hal itu, Naru pun mulai khawatir. Dia berniat masuk kembali ke dalam hutan untuk memperingatkan Tab akan bahaya misterius di hutan itu. Eta si Naru eueuh kakapok lalu asup deui ka hutan di baturan ku seorang pemuda. Di dalam hutan, Naru ditemui oleh kakaknya. Naru memberitahu kakaknya kalau dia menemukan jejak kaki misterius. Namun Tab menyuruh Naru untuk tetap fokus karena saat ini mereka ada di dalam sarang singa. Kemudian Naru memiliki ide untuk memancing singa itu keluar. Sementara dia akan ada di atas pohon untuk menyerang singa itu. Tab pun setuju. Ia merasa kalau ini adalah saatnya Naru membuktikan bahwa dia memiliki naluri seorang pemburu. Mereka pun mulai bergerak. Naru dan rekannya mulai memanjat pohon, sementara kakaknya pergi memancing singa untuk keluar. Tiba-tiba rekan Naru dicaplok oleh singa-singa itu lalu mengincar Naru. Naru yang terpojok kemudian digubrak jatuh. Di desa, Naru terbangun dari pingsannya. Sang ibu memberitahu kalau kakaknya yang telah menyelamatkan Naru dari terkaman singa. Ibu menyuruh Naru untuk beristirahat dan ngelebok obat. Di luar, Tab pulang dengan berlumuran darah dan membawa tubuh singa yang tewas. Hal itu membuat kepala suku bangga dan menobatkan Tab menjadi panglima perang. Semua orang pun bergembira, namun di sini hanya Naru yang merasakan khawatir karena menurutnya masih ada sosok makhluk misterius berbahaya yang masih berkeliaran di luar sana. Naru, we did it. No, Naru, there's something else out there. and if there is, I'll get it. Where you going? Naru berniat membuktikan hal itu, namun Tab melarangnya. Bukannya Tab tidak percaya, tetapi dia tidak ingin adiknya ini terluka. Karena menurutnya Naru belum siap untuk menjadi seorang pemburu. Keesokan harinya Naru terbangun dari tidurnya untuk melakukan aktivitas. Namun hari ini Naru pergi ke arah yang lain. Dia berniat mencari tahu tentang makhluk misterius sendirian bersama dengan Gogog kesayangannya. Naru pergi menelusuri hutan. Di dalam hutan, Naru menemukan bercak darah aneh yang berwarna hijau dan jejak cokor misterius sama seperti sebelumnya. Di padang rumput, alien yang memiliki penglihatan dengan merasakan sensor panas mengincar seekor serigala dengan mudah. Alien itu membanting serigala dan membunuhnya. Alien itu lalu memotong dan mengambil kepala serigala. Karena lelah harus mengambil kapak yang baru dia lemparkan, Naru membuat seutas tali dari kulit pohon dan mengaitkannya kepada kapak miliknya. Naru pun berhasil menguasai teknik melempar kapak yang bertali. Naru menggunakannya untuk menangkap beberapa kelinci dan membakarnya untuk dijadikan makan malam. Keesokan harinya Naru melanjutkan misi pencarian sumber jejak misterius. Sementara di dalam goa, alien membuat tengkorak serigala tangkapannya dijadikan sebagai cenderamata. Lalu alien itu mendengar suara gonggongan Gogog. Di tempat lain, Naru dan anjingnya melihat penampakan puluhan banteng yang tewas dan tubuhnya dikuliti dengan kejam. Naru pun berdoa untuk arwah-arwah banteng yang tewas itu. Di belakangnya sang alien menemukan jejak pergerakan Naru. Tak sengaja, Naru terperosok ke dalam lumpur hisap. Ia pun berusaha melempar kapaknya untuk menyelamatkan diri. Beberapa kali Naru gagal, namun akhirnya dia bisa mengaitkan kapak ke tumpukan kayu dan berhasil keluar dari dalam lumpur hisap itu.
Di saat Naru sedang membersihkan kapaknya, dia mendengar sesuatu dan memeriksa dari atas. Di situ ia melihat seekor beruang yang sedang mengahakan mangsanya. Naru berniat memanah beruang itu, namun panahnya rusak. Tiba-tiba beruang itu mencium kehadiran Naru dan beruang itu pun bergerak naik untuk mengincar Naru. Beruntung beruang itu malah mengejar anjing Naru. Di saat anjing Naru kembali, Naru bersiap-siap memanah beruang tersebut, namun beruang itu masih mengejarnya meskipun sudah terkena panah. Naru pun kabur masuk ke dalam tumpukan kayu. Tiba-tiba sosok makhluk aneh yang tak terlihat menyerang beruang itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Naru melihat darah beruang menyirami sosok aneh yang tak terlihat itu. Naru yang ketakutan pun kemudian kabur berenang, menjauhi dan terbawa arus sungai. Setelah berhasil menepi, Naru kembali masuk ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan beberapa pemuda yang ditugaskan untuk membawa Naru pulang. Namun Naru bersikeras tidak mau pulang. Dia memberitahu bahwa dia melihat sosok misterius yang tak terlihat membantai makhluk-makhluk di hutan. Namun para pemuda itu tidak percaya. The bear? There was a bear, but there was something else, and it was huge. Naru sempat melawan, namun akhirnya dia diikat oleh orang-orang itu, dipaksa untuk mantau. Salah satu pemuda menyita senjata milik Naru. Beberapa saat kemudian, 3 cahaya aneh menyinari tubuh salah satu pemuda itu. Tiba-tiba muncul 3 panah menancap di 3 titik cahaya itu. Pemuda itu pun tewas, membuat semua orang yang ada di sana sangat panik. Salah satu pemuda berhasil memanah makhluk itu. Sosok aneh itu pun memperlihatkan wujud aslinya, yaitu seekor alien predator. Pemuda-pemuda itu pun mencoba melawan, namun predator membunuh orang-orang itu. Di sisi lain, Naru mencoba mengambil kapak miliknya dan melepaskan ikatannya. Melihat rekan-rekannya dibantai dengan sadis, Naru pun kabur sampai dia dihentikan oleh salah satu rekannya yang sedang bersembunyi. Namun predator yang melihat dengan menggunakan sensor panas dapat dengan mudah menemukan mereka berdua. He has us. Mereka pun kembali berlari untuk kabur, tapi predator berhasil menangkap dan membunuh si pemuda itu. Di saat Naru kembali masuk ke dalam hutan, kakinya terkena jebakan. Naru pun tak berdaya, namun secara aneh predator malah diam saja, tidak mengejar Naru. Tiba-tiba di tempat itu muncul sekelompok penjelajah dari Prancis. Mereka pun menangkap Naru. Malam harinya, Naru terbangun di dalam kerangkeng. Di sini Naru sadar bahwa para penjelajah itulah yang telah membunuh dan menguliti para banteng untuk dijual kulitnya. Salah seorang penjelajah bertanya kepada Naru mengenai sosok iblis yang tak terlihat dan mengganggu mereka saat mencari kulit binatang, namun Naru menolak untuk berbicara. Sang pemimpin penjelajah ternyata juga menangkap Teb. Dia mengeluarkan Teb dari kerangkeng dan menggores tubuh Teb dengan pisau. Malam itu, para penjelajah mengikat Naru dan Teb untuk dijadikan sebagai umpan alien predator. Para penjelajah mengawasi mereka berdua dari jauh, namun tiba-tiba dari belakang, predator muncul dan membunuh para penjelajah itu satu persatu. Para penjelajah itu pun panik dan kocar-kacir. Teb menyuruh Naru untuk segera melepaskan ikatan. Predator pun kembali menempatkan diri. Naru yang ketakutan bertanya kepada kakaknya, apakah makhluk itu bisa dibunuh? Teb menjawab semua makhluk yang berdarah saat terluka pasti bisa dipayahkan. Para penjelajah berhasil menjerat cokor predator dan menangkapnya. Namun predator dengan mudah meloloskan diri dan membantai para penjelajah itu si gatai kuku. Naru kemudian mengambil sebuah jebakan dan menggunakannya untuk melepaskan ikatan. Naru dan Teb kabur di saat predator sedang sibuk membantai para penjelajah. Naru menyelinap masuk ke dalam kamp penjelajah untuk menyelamatkan anjingnya.
Kemudian ia bertarung melawan beberapa penjelajah yang ada di sana. Setelah berhasil membunuh mereka, Naru segera mantok membebaskan anjingnya. Di tempat lain, terlihat predator sedang merawat luka di tubuhnya dengan cairan alien. Naru juga merawat luka dicokor dengan ramuan herbalnya. Tiba-tiba seorang penjelajah yang buntung pun muncul menodongkan pistol ke arah Naru. Pria itu lalu meminta Naru untuk menolongnya merawat lukanya dengan imbalan akan memberikan pistol miliknya. Naru yang bersedia pun mengambil benda alien yang menancap di kaki pria itu, kemudian mengoleskan ramuan herbal di kaki pria tersebut. Sambil pria itu mengajari Naru cara menggunakan pistol. Naru memberi pria itu bunga kuning agar darahnya mendingin dan mencegah pendarahan. Pria itu pun langsung merasa kedinginan. Tiba-tiba sesuatu bergerak ke arah mereka. Naru pun bersembunyi sementara pria itu pura-pura modar. Terlihat predator muncul di tempat itu. Dari jauh, Naru melihat predator tidak bisa melihat pria yang baru saja meminum bunga kuning karena tubuhnya dingin. Namun tak sengaja predator menginjak cokor pria itu yang membuatnya berteriak, "Nyeri atuh anjing." Predator pun langsung membunuhnya. Predator itu pun langsung mengincar anjing Naru. Tiba-tiba dari belakang, Teb datang memukul predator dan membuat helm predator terjatuh. Ternyata panah predator terbang dan berbelok menancap tepat di titik yang terkena cahaya laser. Predator pun kembali mengenakan helmnya. Dari belakang, Naru mengalihkan perhatian predator dan membuat Teb berhasil menomak predator itu. Namun predator masih bisa bergerak dan mereka pun bertarung. Di saat predator itu menghilang, Teb menyuruh Naru untuk pulang memperingatkan warga desa untuk pergi mencari tempat yang aman. Run, Naru. It thinks I'm the threat. Tiba-tiba predator muncul menusuk dada Teb dan membunuhnya. Naru pun kabur masuk ke jero hutan deui. Di saat sedang membersihkan darah di tubuhnya, Naru syok mengetahui kakak tercintanya kini telah tiada. Malam harinya dari jauh Naru melihat ketua penjelajah yang sedang mengambil minum. Naru yang emosi ingin menembak orang itu yang telah membuat kakaknya terbunuh. Namun ia memiliki ide lain dengan cara menghajar orang itu hingga pingsan. Setelah siuman, pria itu panik melihat kedua kakinya telah terpotong. Naru yang ada di sana berniat membalas dendam dengan menjadikan orang itu sebagai umpan dan Naru memakan bunga kuning mulai bersiap-siap. Mendengar pergerakan predator yang datang ke sana, predator bergerak melewati Naru seolah-olah tidak melihatnya. Predator langsung membunuh penjelajah itu dari belakang. Naru kemudian menembak predator, kemudian mengambil helmnya dan masuk ke dalam hutan. Di sana Naru sudah menyiapkan berbagai jebakan. Di saat predator itu datang, dari atas pohon Naru melompat dan menghajar predator bertubi-tubi. Anjing Naru kemudian muncul mengalihkan perhatian. Naru pun kembali bersembunyi. Predator melompat di antara pohon dan terkena jebakan Naru. Naru berhasil memotong lengan predator yang membuatnya marah, kemudian mengajar Naru dan memojokkannya. Naru memotong gigi predator dan menancapkannya. Naru pun berhasil lolos. Ia kembali bergerak menyerang kaki predator dan menariknya masuk dalam lumpur hisap. Namun predator dengan mudah kembali naik ke permukaan. Predator yang marah mengeluarkan panah dan menembakkannya. Namun dia tidak sadar helmnya ada di sampingnya menyinari kepalanya sendiri dengan sinar laser. Predator pun modar terkena senjatanya sendiri. Beberapa saat kemudian Naru kembali pulang dengan membawa kepala predator.
Naru berhasil membalaskan dendam kematian kakaknya. Berkat keberaniannya ini, sang kepala suku menobatkan Naru menjadi panglima perang menggantikan kakaknya. Tak berapa lama, kemudian 3 pesawat alien predator kembali masuk ke bumi dan tiba-tiba film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika ukuran benar-benar penting, gajah sudah lama menjadi raja hutan. Begitu juga dengan film ini yang dimana terdasarnya si alien predator yang sangat jago tapi akhirnya eleh ku si Naru. Jadi kesimpulannya adalah secara garis besar di mana-mana boga lakon pasti menang. Dan kita kembali ke video selanjutnya ya, pokok nama begitu. Hatur nuhun.